Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Elena Putri dan berikut USM News selengkapnya. Tanggul Sungai Tuntang kembali jebol. Banjir kembali melanda Desa Baturanggung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Merespon hal itu, USM kembali mengirim tim relawan untuk mengevakuasi warga setempat. Curah hujan tinggi yang melanda Jawa Tengah beberapa waktu terakhir menyebabkan banjir kembali melanda Grobogan. Tanggul Sungai Tuntang yang terletak di Dusun Mintreng, Desa Baturanggung, Kecamatan Gubuk, Grobogan kembali jebol. Jebolnya tanggul mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi. Merespon hal itu, tim relawan Universitas Semarang bergerak cepat dengan mengirimkan tim evakuasi dan 2 perahu sejak tanggal 9 Maret 2025. Kami melaporkan kondisi banjir di Desa Baturanggung yang jebol tanggulnya hari Minggu kemarin. Ini dampaknya sudah meluas sampai tidak hanya Desa Baturanggung saja, kemudian Desa Ringin Kidul, kemudian Desa Curug, kemudian Desa PP, Pagomulyo, dan Desa Cangkring. Beberapa desa sudah terdampak banjir. Ini hari ketiga. Sudah ribuan warga mengungsi. Kita tim dari USM dibantu dengan relawan 505 Rescue dan dari teman-teman KSR USM, ada KSR bantuan yang lain. Kita saat ini sedang menyiapkan bantuan perahu untuk mengirim logistik sekalian evakuasi, ada balita, infonya seperti itu. Tim USM dibantu 505 Rescue bergerak bersama mengevakuasi warga ke tempat pengungsian. Tim relawan Universitas Semarang turut mendistribusikan logistik ke sejumlah lokasi banjir yang ada di Dusun Mintreng. Kondisi banjir saat ini di Desa Baturanggung itu, kalau untuk yang pas di sebelah tanggul jebolnya itu tidak terlalu parah, cuman yang parah itu di RT 5 RW 5 sama menyeluruh seluruh Dusun Mintreng. Dari semua RW 5 itu terdampak. Paling parah itu RT 4 RW 5, RT 5 RW 5 itu hampir 1 meter ketinggiannya. Sama banjir Januari kemarin parah mana kira-kira? Lebih parah ini. Karena kalau yang kemarin itu kan ada 3 titik yang di Kecamatan Gubuk itu yang jebol. 1 di Papanrejo, sama di Trinanding, sama di Baturanggung. Kalau saat ini kan yang jebol hanya 1 aja di Baturanggung. Jadi untuk kondisi saat ini lebih parah dari yang kemarin. Hingga 3 hari berselang debit air banjir kian tinggi. Warga pun dievakuasi menggunakan perahu karet menuju pengungsian terdekat. Semarang University meresmikan Robotics Center of Semarang University sebagai pusat penelitian dan pengembangan teknologi robotika. ROKSU diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa dan peneliti untuk menciptakan inovasi di bidang kecerdasan buatan dan otomasi. Dalam rangka asesmen lapangan akreditasi, Robotics Center menjadi salah satu bukti nyata keunggulan akademik dan riset di Universitas Semarang. Robotics Center of Semarang University didirikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan berbasis riset dan teknologi. Mahasiswa terutama dari jurusan elektro memiliki kesempatan luas untuk mengeksplorasi berbagai aspek teknologi robotika. Kehadiran ROKSU sendiri, kita untuk menampilkan bahwasannya di USM kita itu ada yang namanya robotik. Robotik tahu sendiri itu adalah robot. Biasanya kita dari USM Elektro, nah, terus kita mengikuti dalam lomba-lomba robotik. Contohnya ada KRI, Kontes Robot Indonesia, Line Follower, dan Robot Transporter. Dalam mendukung akreditasi USM, kita berharapnya pasti unggul ya untuk akreditasinya. Perannya sendiri, kita itu menampilkan berbagai macam robot dalam hal berbagai divisi. Yang kita tonjolkan itu ada 5 divisi, ada sepak bola, ada bawah air, ada robot SAR rescue, ada juga robot tari. Yang tadi saya sebutkan ada yang terutama ada 5 divisi. Ada robot bola, robot SAR, robot tari, terus ada bawah air, terus tematik. Untuk merangkai kita punya tim sendiri.
bagian mekanik sama desain 3D terutama. Nah, untuk desain 3D kita itu menggunakan Inventor, terus aplikasi desain 3D lain, Fusion dan lain-lain juga. Nah, untuk perakitannya itu memang bagian dari tim sendiri. Untuk lebih detailnya kita lihat aja ke lab nanti. Untuk hasilnya kami dari UKM Roxu sungguh ingin hasilnya tuh unggul, karena kita sudah beberapa tahun ini harusnya kita yang unggul dulu daripada universitas swasta lain yang ada di Semarang maksudnya. Harapannya kami tetap unggul, doakan saja mbak-mbaknya, teman-teman semua, semoga USM unggul. Dengan terus berkembangnya Robotics Center USM atau Roxu, semangat inovasi dan kreativitas akan terus menyala. Pusat ini menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam menciptakan teknologi di masa depan. SMK Negeri 4 Semarang menggelar kegiatan rutin donor darah untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit. Donor darah kali ini tidak hanya diikuti oleh para siswa, tetapi juga para guru dan masyarakat umum yang turut berpartisipasi dalam aksi sosial ini. Donor darah menjadi kegiatan rutin setiap 3 bulan sekali di SMK Negeri 4 Semarang. Sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa kepedulian siswa maupun guru, kegiatan ini juga memberikan kesempatan mereka untuk menyelamatkan orang lain yang sedang berjuang untuk melawan penyakit. Mengingat jadwal PMI pada bulan ini sedang penuh, donor darah kali ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Dr. Karyadi yang diselenggarakan di ruang Riptaloka SMK Negeri 4 Semarang. Rodatul Hayati mengungkapkan untuk target kantong darah kali ini sebanyak 50 kantong. Minimal target 50 kantong itu terpenuhi, itu harapannya. Kemudian pesan dan kesan untuk masyarakat dan warga sekolah yang lain, jangan takut donor gitu. Selama kita memenuhi persyaratan yang sudah dicantumkan untuk donor, kita jangan takut, go away, santai saja ya. Karena dengan donor kita dapat membantu yang memerlukan ya. Setetes darah kita sangat berarti buat orang lain, seperti itu. Perasaannya saat ini alhamdulillah ya, badan tambah segar, karena ketika kita donor darah itu ibaratnya pergantian darah yang awal mulanya kotor menjadi bersih ya, jadi regenerasi untuk darah. Donor darah kali ini sukses diselenggarakan karena tak hanya antusias para siswa, namun para guru dan beberapa masyarakat umum aktif ikut andil dalam kegiatan ini. Sebelum melakukan donor darah, para peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi mereka telah memenuhi syarat. Empati terhadap orang-orang di luar sana juga, kan juga itu toh manfaatnya ada, juga ada menurunkan resiko serangan jantung, terus menurunkan resiko kanker juga bisa. Terus itu apa? Kalau donor darah itu malah badannya jadi enteng gimana? Menjelang bulan Ramadan, harga cabai di Pasar Karangayu Semarang mengalami lonjakan yang signifikan. Tidak hanya pada awal Ramadan, kenaikan harga cabai ini dapat turun di pertengahan Ramadan, tetapi juga naik kembali menjelang Lebaran. Di Pasar Karangayu, harga cabai merah yang awalnya berada di kisaran Rp50.000 per kilogram, kini melonjak mencapai Rp80.000 per kilogram. Hal ini membuat para pembeli berpikir sebelum membeli cabai dalam jumlah banyak. Pembeli yang awalnya membeli 1 kilogram cabai untuk kebutuhan sehari-hari, kini memilih untuk membeli setengah kilogram atau bahkan lebih sedikit. Tak hanya harga cabai yang naik, bawang putih dan bahan lainnya juga ikut melonjak. Iya, harga cabai sekarang yang cabai galak itu sekarang 100.000. Kalau yang cabai merah harganya cuma 60.000. Yang cabai itu hijau 40. Yang itu 50, yang putih. Yang cabai ini 90 deh. Meningkatnya harga cabai ini disebabkan oleh permintaan cabai yang kian meningkat selama bulan puasa. Cabai menjadi bahan utama yang sering digunakan dalam masakan dan sambal yang banyak dikonsumsi saat sahur maupun berbuka puasa. Meski banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembelian cabai, mereka juga harus mengakui jika harganya mahal di setiap bulan Ramadan. Namun dalam kenaikan harga cabai ini tidak membuat pedagang khawatir, karena harga cabai akan turun memasuki minggu kedua bulan Ramadan. Sarmini, salah satu pedagang cabai di Pasar Karangayu, mengaku
kenaikan dan penurunan harga cabai tidak begitu berpengaruh karena harga bahan yang selalu naik sudah menjadi tradisi di bulan Ramadan dan Lebaran. Kira-kira kalau setelah bulan Ramadan gitu, apakah mungkin harga cabai ini bakal turun? Mungkin naik, nggak bakalan turun kalau lebih naik bulan Ramadan. Masalahnya orang semua butuhkan cabai. Kalau kita dikit-dikit, maksudnya semua masak semua. Memasuki bulan suci Ramadan, SMK Negeri 10 Semarang meluncurkan program unggulan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih religius. Program ini dirancang tidak hanya untuk siswa muslim, tetapi juga untuk siswa dari agama lain. Kamis, pagi 5 Maret 2025, suasana khidmat menyelimuti SMK Negeri 10 Semarang. Sholat duha berjamaah dilaksanakan di aula untuk jamaah putra, sedangkan jamaah putri beribadah di Masjid Baitul Iman. Sementara itu, di ruang Baita Adiguna, siswa Kristiani mengikuti renungan pagi dengan penuh hikmat. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Bu Ripka, guru agama Kristen SMK Negeri 10 Semarang. Ibu, izin bertanya, apa tujuan utama dari kegiatan ini dan sampai kapan perubahan tersebut akan diterapkan? Apakah ada kemungkinan evaluasi atau penyesuaian lebih lanjut? Untuk penyesuaian pembelajaran di bulan Ramadan, jadi saya justru sebagai guru agama Kristen ikut menyesuaikan, dan ini kesempatan yang baik untuk saya lebih banyak mengajar, lebih banyak mengenal siswa, lebih banyak mengenal pergumulan. Jadi kesempatan ini saya gunakan sebaik mungkin untuk mengajar firman Tuhan khususnya, dan pendekatan ke siswa menjadi lebih dekat. Itu. Kepala SMK Negeri 10 Semarang, Ardan Sirojudin, menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya sekolah dalam memperkuat karakter religius siswa. Menurutnya, pendidikan karakter tidak hanya ditanamkan melalui pembelajaran formal, tetapi juga melalui kegiatan spiritual yang melibatkan seluruh elemen sekolah. Selamat siang, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Siang, sebelumnya perkenalkan, nama saya Joswandi Pratama. Saya dari jurusan Nautika Kapal Niaga, dan saya sekarang masih bersekolah di SMK Negeri 10 Semarang. Oke, sebelumnya izin bertanya nih, bagaimana tanggapan kamu saat pertama kali mendengar tentang perubahan metode pembelajaran ini? Sebetulnya saya excited ya, karena kan ini baru pertama kali selama saya belajar di SMK Negeri 10 Semarang. Jadi kita itu di sini kayak diberi waktu buat bertemu dengan saudara seiman, dan diberikan waktu untuk fokus buat memuji dan memuliakan nama Tuhan sih. Ardan menambahkan bahwa program ini tidak hanya berlangsung selama Ramadan, tetapi akan menjadi model pembelajaran karakter yang berkelanjutan. Melalui program ini, SMK Negeri 10 Semarang membuktikan bahwa pendidikan bukan hanya tentang angka dan prestasi akademik, tetapi juga membentuk manusia yang berintegritas, beretika, dan memiliki rasa hormat terhadap sesama. Menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah dan instansi terkait terus melakukan persiapan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan para pemudik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perbaikan jalan penghubung Jepara-Pati. Diprediksi untuk arus mudik tahun ini yang melintasi Jepara akan meningkat. Jalan penghubung Jepara-Pati merupakan salah satu jalur utama bagi para pemudik yang menuju ke daerah Jepara dan Pati, Jawa Tengah. Untuk memberikan rasa nyaman para pemudik, pemerintah Kabupaten Jepara bersama instansi terkait terus melakukan perbaikan jalan di sebelah utara Jepara. Mengingat jalan yang menghubungkan Jepara dengan Kabupaten Pati ini masih banyak jalan yang rusak. Kasat Lantas Polres Jepara mengungkapkan untuk keseluruhan jalan nasional dan jalan kabupaten yang melintasi Kabupaten Jepara siap untuk dilalui arus mudik nanti. Meski saat ini masih ada beberapa ruas jalan di sebelah utara yang rusak, saat ini pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk segera menyelesaikan perbaikan jalan. Ya, jadi sebagian besar dari jalan di Jepara, terutama jalur selatan dan utara, memang sebagian masih ada yang rusak, terutama di arah utara menuju ke Donorejo. Memang ada beberapa
beberapa bagian jalan yang masih rusak. Namun demikian kami sudah berkoordinasi dengan pihak PU dan juga Disub. Ada beberapa jalan yang memang sudah sempat ditambal sebelum menghadapi masa mudik nanti. Jadi untuk alur mudik, arus mudik di Jepara sendiri akan diprediksi akan sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kami dari Satlantas Polres Jepara bersama dengan Polres khususnya juga telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan beberapa instansi untuk menyatukan persepsi terkait dengan persiapan pengamanan mudik Lebaran. Peningkatan arus mudik ini juga dikarenakan libur yang cukup panjang. Ini juga anak sekolah kan awal puasa libur, kemudian nanti 2 minggu masuk, setelah itu libur lagi. Jadi pelaksanaan operasi ketupat juga akan dipercepat dari yang tahun sebelumnya. Yang biasanya itu H-7, ini akan diprediksi 10 hari sebelum Lebaran pelaksanaan operasi ketupat sudah dimulai. Sehingga pada saat nanti arus mudik sudah siap untuk dilalui, perbaikan jalan penghubung Jepara Pati meliputi perbaikan aspal dan peningkatan jalan. Dion juga mengungkapkan untuk arus mudik tahun ini akan cenderung meningkat dibandingkan tahun lalu. Hal itu dikarenakan libur anak sekolah lebih lama dan dimajukan. Pihaknya berharap perbaikan jalan penghubung Jepara Pati dapat memastikan keselamatan dan kenyamanan para pemudik. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, setiap tahun relawan Masjid Komunitas Indonesia di Los Angeles At-Thohir mengirimkan paket berisi produk Indonesia ke para tetangga sekitarnya. Selain bertujuan untuk menjaga kerukunan warga, saling mengirim bingkisan dan dukungan terutama selama Ramadan sudah menjadi tradisi antara masjid-masjid dan komunitas muslim antar bangsa di Los Angeles. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Elena Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini relawan yang kebanyakan adalah anak dan remaja diaspora Indonesia menyiapkan kantong-kantong berisi produk Indonesia untuk dibagikan ke warga di sekitar Masjid At-Thohir. So inside the bag there are pack of dates and pinto beans. So each household gets a bag and some chocolate biscuits. Isi bingkisan merupakan sumbangan dari para jemaah Masjid Komunitas Indonesia yang terletak di kawasan K-Town atau Koreatown, konsentrasi bisnis warga keturunan Korea di Los Angeles. Sejak diresmikan tahun 2022, Masjid At-Thohir aktif melakukan kegiatan jangkauan komunitas, termasuk acara tahunan pembagian bingkisan untuk tetangga ini. Tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi dengan tetangga-tetangga masjid kita, karena bagaimana kehadiran masjid kita ini kan mengganggu mereka lah ya, parkirnya jadi lebih sulit dan seterusnya. Jadi kita tidak ingin ada hal-hal yang membuat mereka tidak menyukai kita gitu, karena memang ada kejadian ya di masjid yang tidak jauh dari tempat kita ini, tetangga-tetangganya merasa terganggu karena parkirannya penuh terus ya. Mereka mengajukan petisi kepada City kalau parkir di sini harus pakai permit. Nah, kalau itu terjadi dengan masjid kita yang nggak punya parkiran, itu kan menjadi sangat fatal untuk kegiatan-kegiatan masjid kita. Relawan dibagi ke beberapa kelompok agar pembagian lebih efektif. Para remaja ini ditemani beberapa relawan dewasa dan guru kelas pengajian mingguan untuk anak dan remaja yang berlangsung setiap Sabtu di At-Thohir. Alhamdulillah remaja-remaja muslim di sini, karena mereka sering dibawa oleh orang tuanya untuk berkegiatan di sini. Mereka aktif sekali. Mereka sudah berkegiatan sejak dari SD. Jadi ketika mereka sekarang sudah di high school, di SMA, mereka tetap datang ke sini dan berkontribusi. Kita bilang kepada anak-anak bahwa mereka sebenarnya adalah ambasador. Mereka adalah muslim-muslim yang tampil untuk komunitas terutama di Los Angeles. You're welcome. Thank you so much. Thank you. Have a good day. Dan juga supaya anak-anak ini tetap bangga sebagai menjadi orang muslim. I think it's great that they're helping out the community, even though it's, you know, we're all kind of in our own culture and religion. I'm glad that they're helping us out as much. Cuma juga ada yang, oh saya udah happy dengan agama saya nggak menjadi muslim gitu. Makanya ditaruh di bag itu ada surat dalam bahasa Inggris dan bahasa Spanyol itu, kita tidak mengajak
apapun mereka untuk, bukan dakwah lah pada prinsipnya. Jadi hanya kita memperkenalkan siapa kita dan terima kasih kepada mereka supaya maklum kalau kita nanti Ramadan lebih sibuk. Selama bulan Ramadan memang banyak sekali kegiatan yang biasa dilakukan, misalnya seperti buka puasa bersama tentunya atau juga sholat tarawih dan pengajian. Tapi ada satu hal lagi yang cukup unik. Ini adalah kurma pemberian dari Masjid Raseda Islamic Center yang tidak jauh dari sini. Ini merupakan bukti ukhuwah Islamiyah atau ikatan antar komunitas muslim di Los Angeles. Jadi kalau masjid-masjid di sini nih saling kirim-kirim. Terlebih karena tidak sedikit komunitas muslim di Los Angeles terdampak kebakaran hebat Januari lalu. Meski begitu, kegiatan Ramadan di At-Thohir tetap berjalan. Selain dibawakan dalam bahasa Indonesia, berbagai kegiatan Ramadan di Masjid At-Thohir juga berlangsung dalam bahasa Inggris untuk mengakomodasi jemaah yang terdiri dari berbagai bangsa di salah satu kota paling majemuk di Amerika Serikat ini. Dari Los Angeles, California, Ariadne Budianto, Dania Iman, dan Irfan Ihsan, VOA. Taruh 2 bang. Tuh.